Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Junaidi. Saya sekretaris Desa Perlis. Desa Perlis adalah salah satu desa di Kabupaten Langkat, yaitu berada di Kecamatan Berandan Barat. Yang mana dalam hal ini Desa Perlis sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kelantan atau Lubuk Kasih, juga berbatasan dengan Sungai Babalan, dan sebelah utara berbatasan dengan Lubuk Kertang, sebelah barat berbatasan dengan Pangkalan Batu. Berikut kita lihat video singkat tentang Desa Perlis. Desa Perlis adalah salah satu desa di pesisir Langkat yang memiliki pesona yang luar biasa. Desa Perlis dikelilingi oleh sungai nan indah yang banyak ditumbuhi pohon mangrove. Pemandangan sunset dan sunrise dapat dilihat dengan indah dari pesisir sungai. Banyak perahu yang berlalu lalang di sekitaran sungai juga turut menambah keindahan sungai yang mengelilingi Desa Perlis. Desa Perlis memiliki luas wilayah sekitar 611 hektar dengan jumlah penduduk sebesar 5.039 jiwa. 2.675 jiwa laki-laki dan 2.364 jiwa perempuan. Masyarakat di Desa Perlis terkenal ramah tamah. Saling bertegur sapa adalah salah satu budaya masyarakat Perlis. Masyarakat di Desa Perlis didominasi oleh suku Melayu yang logat bicaranya seperti masyarakat Perlis di Semenanjung Malai. Desa Perlis memiliki 9 dusun, dengan 2 dusun di antaranya dikenal dengan sebutan Kampung Jawa dan Kampung Aceh. Kampung Jawa dan Kampung Aceh merupakan hamparan daratan yang banyak ditumbuhi tanaman sawit, nipah, dan mangrove. Desa Perlis berkembang dari suatu pemukiman lama yang bernama Kampung Tanjung Balai, yang dibuka oleh pelarian politik Tamiang sebelum tahun 1823. Kehadiran perantau dari negeri Perlis, Semenanjung Malai membuka pemukiman di sebelah Kampung Tanjung Balai dengan nama Kampung Perlis pada tahun 1875. Haji Mataif adalah orang Melayu asal negeri Perlis yang pertama kali bermigrasi ke Desa Perlis. Alasan kepindahannya didominasi oleh kepentingan bisnis. Diketahui bahwa Haji Mataif juga ikut memboyong keluarganya ke Desa Perlis. Tercatat dalam sejarah bahwa makam Haji Mataif dan keluarganya berada di Desa Perlis, tepatnya di Dusun 3. Kehadiran pendatang dan interaksi sosial oleh komunitas Cina, pendatang Jawa, dan pendatang Aceh tercatat dalam sejarah Desa Perlis. Namun, pada tahun 1998 sudah tidak ada lagi orang Cina yang menetap di Perlis. Kehidupan antar etnik sangat rukun dan damai sehingga tidak pernah terdengar ada konflik di antara mereka. Pekerja sektor jasa yang cukup besar di Desa Perlis adalah jasa penyeberangan. Terdapat sekitar 40 penyedia jasa angkutan penyeberangan. Penyeberangan ini memanfaatkan sampan dayung yang disebut penduduk setempat dengan istilah tambang. Orang yang bekerja sebagai pendayung sampan disebut sebagai penarik tambang. Penarik tambang menggunakan sampan kecil dengan panjang 3 meter. Tidak semua sampan yang mereka gunakan adalah milik sendiri. Ada beberapa penduduk yang menyewakan perahunya. Para penarik tambang beraktivitas mulai dari pukul 5 hingga 10 malam. Pada hari-hari besar, para penarik tambang bisa bekerja selama 24 jam. Ongkos yang diterapkan untuk sekali penyeberangan adalah sebesar Rp4.000 per orang.
Pedagang kecil menjadi sektor ekonomi yang dipilih masyarakat Desa Perlis. Ada juga nelayan-nelayan yang telah berhenti dari pekerjaannya karena faktor usia, memilih untuk membuka usaha warung kopi dan kedai kelontong. Warung makan atau warung kopi menjadi tempat-tempat pertemuan kaum pria untuk bersosialisasi. Mereka bisa berinteraksi di warung kopi sesudah pulang dari melaut atau hanya sekedar bercengkrama. Dapat dikatakan, warung kopi atau warung makan adalah pusat perkumpulan kaum pria di Desa Perlis. Salah satu hal menarik dari Perlis adalah sumur bor peninggalan Belanda. Air sumur bor ini cenderung hangat, dan sampai saat ini, air dari sumur bor di tempat ini terus mengalirkan air yang menjadi sumber air utama penduduk Desa Perlis. Kebutuhan air bersih dan layak konsumsi menjadi masalah yang dihadapi oleh penduduk Desa Perlis. Sumur bor ini telah menjadi solusi sejak masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Air-air diambil secara gratis oleh penduduk. Namun, sejak tahun 2022, penduduk Perlis tidak harus susah payah mengambil air di sumur bor. Pada tahun 2022, air sumur bor telah dikembangkan menjadi spam yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Hal ini juga berdampak positif pada perekonomian warga yang bekerja di spam Perlis. UMKM di Perlis meliputi produksi belacan dan ikan asin. Belacan dan ikan asin sering menjadi oleh-oleh bagi orang yang berkunjung ke Perlis. Belacan di Perlis cukup diminati oleh masyarakat luar karena terbuat dari udang gecepai asli. Selain belacan dan ikan asin, pengolahan ikan cerebung juga menjadi ladang perekonomian bagi warga di Desa Perlis. Musim cerebung sangat dinantikan oleh masyarakat Perlis karena nilai jualnya yang cukup tinggi. Wilayah Perlis yang dikelilingi sungai tidak menghambat kreativitas warganya. Hal ini terbukti dari adanya pengelolaan tanaman hidroponik di Dusun 8 Perlis. Banyak hal di Perlis yang membuat para pengunjung ingin datang kembali. Perlis indah, Perlis bertuah.